Ketika malam menjelang, di sebuah rumah tua terpencil di pinggiran kota, tepat di tengah-tengah hutan belantara, angin berdesir menakutkan menciptakan suasana yang mencekam di udara. Bulan tersembunyi di balik awan hitam, meninggalkan kegelapan menyelimuti sekitarnya. Dalam situasi seperti itu, tentunya kebanyakan orang akan lebih memilih mendekam di rumah. Tapi bagi sekelompok orang, sebaliknya, itu adalah suasana yang sempurna bagi mereka para pecinta film atau aktivitas horor. Sekelompok orang itu, diantaranya ada Evan, sang kameramen berbakat dan berani yang sedang dalam perjalanan menuju puncak karirnya. Meskipun berhati-hati, keinginannya untuk mendapatkan pengambilan gambar yang sempurna seringkali mengalahkan rasa takutnya. Selanjutnya ada Mia, sang produser video horor yang ambisius dan berdedikasi. Gadis itu terobsesi menciptakan konten yang memikat dan menyeramkan. Dan yang terakhir, ada Jonas, partner kameramen Evan. Jonas adalah seorang asisten produksi yang membantu dalam pengambilan gambar dan menangani peralatan teknis. Malam itu, dalam kegelapan yang pekat di sebuah rumah tua yang terbengkalai, Evan sedang mengatur kameranya dengan teliti. Matanya terus-menerus memeriksa sudut dan pencahayaan, memastikan bahwa setiap detail terdokumentasi dengan sempurna. Mia, produser yang ambisius, memandanginya dengan antusiasme yang hampir ganas. Van, aku butuh adegan ini sempurna. Kita harus membuat penonton merasakan ketakutan yang sesungguhnya, ucap Mia. Evan mengangguk, menyesuaikan fokusnya. Meskipun ada debaran keras di dalam dadanya, dia terus maju dengan tekad yang kuat. Jonas, partner setianya, berada di sampingnya, menatap kegelisahan Evan dengan tatapan prihatin. Van, apakah kamu yakin ini ide yang baik? Rumah ini terlihat benar-benar menyeramkan, bisik Jonas. Evan menghela nafas. Kita butuh momen yang tak terlupakan, Jonas. Ini akan menjadi karya besar bagi kita, sahut Evan. Mereka pun memasuki rumah tua itu dengan hati-hati. Suasana di dalam rumah terasa berat dan mencekam, seakan menyusup masuk ke dalam tulang belulang mereka. Lampu senter mereka menerangi lorong-lorong gelap yang penuh dengan debu dan bayang-bayang yang menyeramkan. Suara langkah kaki ketiganya bergema di sepanjang lorong yang sunyi. Kamera Evan merekam setiap langkah yang mereka ambil, menciptakan gambaran yang menegangkan bagi para penonton yang nantinya akan menyaksikan video tersebut. Mia merencanakan setiap adegan dengan cermat, memastikan bahwa ketegangan terasa nyata. Van, adegan ini akan menjadi puncaknya. Kita akan masuk ke ruangan ini dan kamu akan fokus pada bayangan-bayangan di sudut ruangan. Kita butuh ketegangan yang ekstrim, Mia berkata dengan penuh semangat. Evan menelan ludahnya, menyetujui arahan Mia dengan ragu. Mereka memasuki ruang gelap itu, sembari berhati-hati menghindari serpihan-serpihan kayu yang berserakan di lantai. Kegelapan makin menyelimuti mereka, dan hanya cahaya kecil dari senter saja yang menyoroti sekitarnya. Evan mulai merekap, matanya mencari-cari bayangan-bayangan yang bisa dimanfaatkan. Tapi tiba-tiba, dia melihat sesuatu di sudut ruangan yang membuat bulu kuduknya merinding. Sebuah bayangan gelap yang tak berbentuk bergerak perlahan ke arah mereka. Mia, Jonas, apa itu? Tanya Evan gemetar. Mia menyahut, berusaha menenangkan Evan. Tenang saja, Van. Itu hanya efek khusus yang kita atur. Namun, ketika bayangan itu semakin mendekat, mereka menyadari bahwa itu bukanlah bagian dari skenario. Ketegangan di udara sekitar semakin terasa.
seketika, sebuah suara aneh menggema di dalam ruangan itu, seperti bisikan dari alam baka yang menyuruh mereka nyah dari tempat itu. Kita harus keluar dari sini sekarang juga, ucap Jonas penuh kepanikan. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, sesuatu yang tak terlihat menyeret Evan ke dalam kegelapan. Kamera terjatuh ke lantai, merekam gambar-gambar yang kabur dan terdistorsi. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Mia dan Jonas berteriak, mencoba menyelamatkan Evan dari genggaman sosok yang tak kasat mata itu. Dalam kegelapan yang menyelimuti, suara teriakan Evan menggema dan kemudian dia. Mia dan Jonas berusaha mencari jejak teman mereka, tapi Evan telah lenyap. Yang tertinggal hanya kamera yang terbuka, merekam ketakutan yang tak terucapkan. Menyadari nyawa mereka terancam, Mia dan Jonas bergegas minggat dan mencari bantuan. Selang beberapa jam kemudian, polisi tiba di lokasi, di rumah tua terbengkalai itu. Mereka mencari-cari Evan, tapi sang kameramen tak pernah ditemukan. Penyelidikan polisi tidak menghasilkan bukti yang meyakinkan tentang apa yang terjadi pada Evan di dalam rumah tua itu. Pada akhirnya, Mia dan Jonas terpaksa meninggalkan proyek mereka sebab terguncang atas kehilangan teman mereka, Evan. Kematian tragis seorang kameramen muda itu mencuat menjadi pemberitaan sana-sini. Berbagai macam teori pun bermunculan. Banyak yang menganggap hal itu sebagai kecelakaan yang tak terhindarkan. Tetapi ada juga yang percaya bahwa kekuatan supranatural yang bermain di balik layar ada di sana. Video yang mereka ambil di rumah tua itu dirilis dalam bentuk potongan-potongan pendek, semacam film dokumenter menciptakan legenda urban baru yang menakutkan. Dan meskipun Evan telah pergi, karyanya tetap hidup menjadi monumen yang menyeramkan dari keberanian dan ketakutan yang tak terungkapkan.